Patrick Kluivert memasang target optimis saat timnas Indonesia berjumpa Australia. Target optimis yang dimaksud sang pelatih adalah mengamankan 3 poin alias meraih kemenangan. Berikut ini adalah 5 alasan Indonesia bakal menang pada duel lawan timnas Australia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indonesia akan bertemu Australia pada matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 20 Maret 2025. Laga antara Indonesia versus Australia dimainkan di Stadion Sydney mulai pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Menang lawan Australia bukan perkara mudah bagi timnas Indonesia. Kemenangan terakhir timnas Indonesia didapatkan pada tahun 1981. Tetapi bukan berarti skuad Garuda tak punya peluang menang sama sekali pada duel kali ini. Lini belakang bakal jadi keunggulan utama bagi timnas Indonesia. Sebab ketika Australia kehilangan beberapa pemain kunci di lini depan, Indonesia bakal tampil dengan kekuatan terbaik di lini pertahanan. Kevin Dix yang sempat mengalami cedera dipastikan dalam kondisi bugar. Jay Ijes dan Max Hilger juga datang dengan performa bagus bersama klubnya masing-masing. Indonesia kehilangan Justin Hubner karena akumulasi kartu. Namun, Indonesia masih punya Rizky Ridho, Jordi Amat, membuat Indonesia punya lebih banyak opsi. Lalu ada Kelvin Verdong, Sandy Walsh juga bisa dimainkan sebagai bek tengah. Kondisi timnas Australia yang rapuh. Berbeda dengan timnas Indonesia, Australia justru harus tampil tanpa komposisi pemain terbaik. Ada beberapa pemain kunci yang harus absen, termasuk 2 bek tangguh yakni Alessandro Kirkati dan Eric Othar. Kirkati kini bermain untuk klub Serie A yakni Parma. Pemain 21 tahun itu punya potensi yang besar, sementara Sotar punya jam terbang tinggi di Liga Inggris. Dia juga fisiknya yang sangat kuat. Selain itu, ada pembertajam Michael Duk yang tidak dapat panggilan dari pelatih Tony Popovic. Pemain berpengalaman lain yang absen adalah Jordan Bosch, Thomas Deng, dan Cameron Devlin. Indonesia sudah punya komposisi pemain yang lengkap. Namun, pada laga-laga sebelumnya, skuad Garuda dinilai belum memiliki pemain house goal yang bisa jadi andalan di lini depan. Namun, pada duel lawan Australia kali ini, skuad Garuda sudah bisa memainkan oleh Romani. Dia diharapkan jadi solusi atas minimnya gol yang lahir dari aksi pemain depan timnas Indonesia. Hanya saja, Indonesia tidak bisa tampil dengan komposisi lengkap di lini depan. Ragnar Orokmangun absen karena akumulasi kartu, sementara Egi Maulana Fikri urung masuk skuad Garuda karena mengalami cedera. Australia punya lini tengah yang kuat dengan Jackson Irvine sebagai pusat permainannya. Namun Indonesia punya komposisi gelandang yang tidak kalah kuat dibandingkan Australia. Kluivert sebagai pelatih kini punya lebih banyak opsi di lini tengah. Tom Haye akan tetap jadi pilihan utama. Dia telah jadi elemen penting di jantung permainan skuad Garuda. Biasanya, Ivar Jenner dan Nathan Jo Aon jadi opsi untuk menemani Haye di lini tengah. Namun, untuk lawan Australia, ada sosok Joy Pelupesi yang bisa membuat lini tengah Indonesia makin berwarna dan makin kuat. Faktor Patrick Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia bisa jadi pisau permata dua. Aspek positifnya, Indonesia bakal punya energi dan taktik baru bersama pria asal Belanda ini. Kluivert membuat taktik Indonesia sulit ditebak. Sebab ini adalah laga debutnya. Bukan hanya Kluivert, ada juga beberapa nama baru yang membuat Indonesia makin sulit ditebak lawan. Di sisi lain, wajah baru Indonesia juga beresiko tinggi.
Kluivert dan tim pelatih tentu butuh waktu untuk adaptasi. Mereka hanya punya 2 sesi latihan, dan itu bisa jadi bumerang bagi timnas Garuda. Itulah alasan timnas Indonesia bakal menang lawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga saja timnas Indonesia dapat meraih 3 poin dari Stadion Sydney, Australia. Dengan keadaan seperti ini, menurut kalian, Indonesia versus Australia akan berakhir dengan skor berapa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.